Kenapa? Nggak boleh. Mas Foto. Kamu kenapa sih nyerang teman saya terus? Soalnya untuk merubah dia, saya harus benar-benar fokus dan perlu doa dari Mas Foto juga teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Las-Las, alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya Isma dan saya bareng sama Mas Foto. Gimana kabarnya hari ini, Mas? Alhamdulillah baik Isma gimana? Alhamdulillah saya juga baik, Mas Foto. Dan teman-teman semua yang sedang lihat video ini, semoga kalian juga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Amin. Amin. Mungkin buat teman-teman yang baru lihat video ini baru pertama kalinya, tapi saya juga mendoakan kalian semua supaya tetap baik-baik aja dan dijauhkan dari segala mara bahaya ya. Amin. Oke, ini saya sama Mas Foto sudah sampai di lokasi. Jadi ini kita kayak di ini ya, Mas. Ini sebenarnya teman-teman ada sebuah perkebunan nih, banyak singkong. Cuma bawahnya kan kotor banget. Harusnya kan enggak kan, Mas? Enggak bisa. Iya, harusnya di sini itu dirawat. Karena ada suatu hal. Jadi warga itu enggak berani ke sini, Mas Soto, teman-teman. Karena banyak sekali pemilik kebun di sini itu mendapat gangguan, Mas. Dan nanti kita masuk ke sana, katanya ketika kita masuk ke dalam, itu di sana udah bener-bener gak dirawat, Mas, dan rumputnya pun udah lumayan menuhin jalan. Mungkin nanti kata warga jalannya itu kecil banget, Mas Woto. Jadi kita harus hati-hati ya, Mas. Warga juga bilang di sini masih banyak ular, Mas Woto. Iya, Mas. Iya, apalagi tadi di sini kan habis hujan ya, Mas. Ini aja masih basah tuh, teman-teman. Nih, masih basah, jadi kita harus was-was. Biasanya kalau kayak gini banyak ular yang keluar ya, Mas Woto ya. Betul. Makanya kita harus hati-hati karena warga juga bilang selain ada ular, ini yang mengganggu itu, yang warga bilang ya, Mas, ini saya langsung cerita aja ke teman-teman, itu warga pernah melihat ada nggak tahu ya, Mas, teman-teman, ini dia itu sosok ataupun ada sesuatu di sini. Soalnya ini dia itu yang warga lihat, ini baju kayak bajunya itu warna merah, Mas Soto. Dan iya, dan di sini itu katanya ada kayak ada warna putihnya, Mas. Tapi setiap warga mau datangin itu pasti ngilang, Mas Soto. Dan teman-teman, ngilangnya itu selalu di sebelah sana. Makanya nanti kita langsung ke sana aja, Mas Soto. Gimana, Mas? Kita langsung sana aja ya. Soalnya saya juga penasaran banget. Saya baru pertama dengar ada cerita yang seperti itu. Biasanya yang saya atau Mas Woto yang sering jumpai itu loh, pasti kalau merah itu kuntilanak merah ya, Mas. Tapi ini beda katanya, Mas. Aduh, putih-putihnya di sini. Saya juga nggak tahu itu apa. Oke. Lebih cepat lebih baik kita langsung berangkat ya, Mas. Mas Woto udah siap? Siap. Oke, teman-teman. Kita cari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, Mas Woto. Ayo, teman-teman. Mohon doanya ya. Nih. Sayang banget ya, Mas ya. Kayaknya ini belum lama loh, Mas. Dan waktu itu pemilik yang di sini itu bilang, Mas, katanya waktu di sini itu belum lama kejadiannya, Mas. Tapi kalau yang udah di sana itu udah sering banget, Mas Woto. Astagfirullahaladzim. Gak, Mas. Tadi ada itu loh. Kayak nggak, di situ kayak ada cahaya merah. Yang benar. Iya, itu lewat ke sana, Mas. Tapi arahnya benar-benar masuk, Mas Woto. Ini kita harus was-was ini, Mas. Ini kalau misalkan dia itu semacam kuntilanak merah, kita harus
berhati-hati Mas Soto, soalnya kalau kuntilanak merah itu ganas banget teman-teman. Yang saya tahu jarang sekali kalau ada kuntilanak merah itu baik, jarang banget, itu kebanyakan jahat ya Mas Soto ya. Mas Soto mungkin pernah menemui waktu penelusuran ya, entah sama saya atau sama teman-teman yang lain. Iya Mbak Isma, pernah Mbak Isma. Nah iya, kita harus hati-hati. Temannya juga serem banget. Iya Mas Soto, nih Mas lihat nggak jalannya Mas, sempit banget kan Mas. Betul Mbak Isma. Harusnya ini lebar loh segini Mas, tuh kan ini makin sempit ini kalau ada apa Mas? Apa Mbak Isma? Depan saya Mas Soto. Depan saya. Saya Ini itu belakang. Astagfirullahaladzim Mas, ya Allah, saya kira ada apa Mas. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Duh. Hai, kamu siapa? Saya datang ke sini baik-baik. Kenapa kamu tiba-tiba nyerang saya? Ada masalah sama saya? Mas Soto. Mas Soto nggak apa-apa? Aman? Aman. Astagfirullahaladzim. Kayak kamu jangan lawan teman saya. Kalau kamu mau hadapi saya. Kamu belum jawab pertanyaan saya. Kamu siapa di sini? Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim Mas. Mas Soto hati-hati Mas. Ini dia selalu berusaha menyerang Mas Soto. La haula wala quwata illa billah. Allahu Akbar. Berhenti kamu. Saya mau nanya dulu ke kamu. Kamu siapa di sini? Apa? Nyi siapa? Oh, ini Mas Soto, katanya dia itu namanya Nyi. Gak boleh, kenapa? Oh begitu. Astagfirullahaladzim. Tapi saya akan sebutin ke teman saya. Kenapa? Gak boleh. Awas Mas Soto. Kamu kenapa sih nyerang teman saya terus? Bismillahirrahmanirrahim. Kamu ini harus dikunci Mas Soto supaya nggak nyerang-nyerang terus Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Nih Mas Soto, kamu diam, udah gak bisa gerak. Ini ada kain putih yang sering dibilang sama warga kan Mas. Di sini ada kain putih dan dia ini bukan kuntilanak merah teman-teman, tapi dia itu lain Mas. Ini nggak kayak yang seperti biasa kita temuin Mas Soto. Dan dia bilang dia itu sering disebut dengan panggilan nyi gitu Mas. Tapi dia nggak mau untuk menyebutkan nama jelasnya Mas Soto. Yang jelas dia memberitahu ke saya itu Nyi Mas. Dan ngapain kamu sering nampakin wujud kamu? Kamu sering mengganggu kan di sini? Iya. Oh. Berarti kamu juga udah lama di sini. Astagfirullahaladzim. Dulu di situ kamu, di sana. Astagfirullahaladzim. Mas Soto, teman-teman. Jadi itu dulu dia itu, ini kan ada sungai kecil ya Mas. Dia itu dulu di seberang Mas. Cuma
Iya, cuma dulu itu karena ada suatu hal, ada warga yang melihat dia Mas Soto. Jadi dia itu terpancing Mas, sampai dia itu kesini, dan di sini dia itu mendapat tempat yang lebih nyaman gitu Mas, di area sini. Jadi bagaimanapun kalau dia udah nyaman di sini, dia akan berusaha untuk menjaga tempat ini dan tetap di sini. Dan ketika ada orang yang datang ke sini, dia itu selalu gangguin Mas Soto. Sampai ke sana-sana itu dia bilang udah jadi milik dia Mas Soto. Makanya dia selalu berusaha untuk gangguin orang yang datang ke sini, supaya tempat ini itu nggak dirawat teman-teman. Karena dia itu suka banget kalau tempatnya itu lebih kotor dan nggak bersih Mas Soto. Nih, Tapi kenapa bisa seperti itu, Bisma? ya karena itu tadi Mas Soto. Karena ada satu orang aja yang dulu itu lihat dia dan berani gangguin dia Mas Soto. Kayaknya dia itu kayak balik gitu, balik untuk berusaha gangguin juga Mas. Dan dia juga udah nyaman di sini, jadi semakin keinginan untuk mengganggu itu semakin tinggi Mas Soto. Astagfirullahaladzim. Tapi saya nggak akan biarin kalau kamu terus-terusan berada di sini. Astagfirullahaladzim. Enggak Mas Soto, ini dia bisa, ini loh Mas, dia bisa lepas dari kuncian saya ini Mas. Ini saya harus lakuin sesuatu sebelum dia berhasil membuka yang saya kunci Mas. Oke, saya nggak akan. Kenapa Mas Soto? Bisma mau ngelakuin apa? Saya nggak akan untuk menghancurkan kamu, tapi saya akan rubah wujud kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Soto bantuin doa. Saya akan rubah wujud dia Mas Soto. Tapi ini kita harus benar-benar fokus Mas Soto. Soalnya kekuatan dia juga lumayan Mas Soto. Padahal nggak setiap sosok itu nggak mungkin bisa lepas dari kuncian, tapi saya yakin dia itu bisa kalau semakin lama kita biarin Mas Soto, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Tuh Mas, Allah kata ilmu mesin. Lihat sini kamu. Astagfirullahaladzim. Allah kata ilmu mesin. Allah kata ilmu mesin. Mas Soto, bantuin doa terus ya Mas Soto ya. Soalnya untuk merubah dia, saya harus benar-benar fokus dan perlu doa dari Mas Soto juga teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah Mas. Mas Soto, Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa jadi seperti itu, Bisma? Kita buka ya Mas Soto ya. Ini selendang dia boneka teman-teman. Ini kayak boneka nih. Astagfirullahaladzim. Itu masih mempunyai kekuatan gak, Bisma? Iya Mas Soto, karena dia itu sekarang berada di sini nih. Ininya aja ikut nih Mas. Ini kita nggak boleh macam-macam dengan ini Mas Soto. Soalnya ini tuh kalau jatuh ke tangan yang salah
dia bisa langsung jahat Mas Woto. Dan saya juga nggak mau untuk menyimpan ini. Saya takutnya banyak orang-orang yang mengincar ini Mas. Terus itu mau Soalnya bahaya. dimanakan Mbak Isma? Ini kalau nggak kita bakar, kita serahkan ke Om Janim. Buat apa? Om Janim yang lebih bisa Mas Woto. Nih. Tapi kalau yang saya lihat Mas Woto, ini tuh kayak yang buat di pengantin gak sih Mas? Agak sedikit berbeda sih Mbak Isma. Iya ya Mas. Tapi kayak yang ini loh, yang kalau pengantin itu loh Mas. Jangan-jangan Kenapa Mbak Isma? yang tadi, yang sosok yang tadi yang nyanyi itu dulunya itu seorang pengantin yang itu lagi Mas Woto, Yang apa Mbak Isma? yang gagal jadi manten. Soalnya kan dari tadi yang digangguin pasti Mas Woto. Dan nih, orang yang digangguin ini pemilik kebunnya juga laki-laki. Terus Maksudnya dia dendam sama laki-laki? bisa jadi juga Mas Woto. Terus waktu itu juga ini saya belum bilang sama Mas Woto ya, sama teman-teman juga. Yang datang ke sini kan waktu itu suami sama istrinya ya Mas ya. Itu juga suaminya yang lihat, istrinya nggak lihat apa-apa Mas Woto. Jangan-jangan iya lagi. Soalnya tadi saya lebih fokus ke Mas Woto supaya nggak ini Mas. Nih, astagfirullahaladzim. Tapi kalau dia gagal jadi mantan, kenapa dia di sini Mbak Isma? Dia kan tadi bilang itu udah lama banget di sini Mas Woto. Mungkin ada suatu hal Mas Woto. Ya juga ya. Tapi kenapa dia nyaman di sini? Padahal di sini kan di tengah hutan. Kan dia suka tempat-tempat yang seperti ini Mas Woto. Soalnya kalau kita pengen tahu yang lebih jelas itu kita harus masuk ke sana Mas, ke dalam. Dia itu bukan di sini aslinya Mas dulu. Kita harus masuk ke sana. Tapi kita lebih baik Mas, kita fokus ke ini supaya ini nggak jatuh ke tangan yang salah Mas Woto, teman-teman. Kita harus secepatnya berikan ke Om Janim. Entah nanti keputusannya apa, kita ambil sama Om Janim juga. Oke Mas? Kenapa? Barang itu berbahaya banget itu Mbak Isma. Berbahaya Mas Woto. Jadi kita harus cepat-cepat ketemu sama Om Janim ya. Mas Woto, Ya Mbak Isma. kita tutup, kita langsung ke Om Janim. Baik Mbak Isma. Oke, teman-teman, ini saya sama Mas Woto pamit dulu. Dan ini pesan buat teman-teman, kalau bisa jaga tempat atau perkebunan kalian, jangan sampai kotor ya. Kalau lihat apa-apa, kalian bacain doa aja. Oke, saya sama Mas Woto pamit. Apabila ada kesalahan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Mas, buruan Mas.